Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulida Putri Aryana dari Prodi S1 Akuntansi ITB Ahmad Dahlan Jakarta. Pada video ini, saya untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Bisnis Digital dan Inteligensi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang salah satu metodologi dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Nah, metodologi yang saya ambil adalah Design Thinking. Sebelumnya, saya akan menjelaskan dahulu apa itu Design Thinking. Design Thinking adalah metode atau pendekatan yang digunakan untuk pemecahan masalah secara praktik dan kreatif, dengan fokus utama pada users atau pengguna. Jadi, dalam pemecahan masalah, tim akan berusaha memahami apa kebutuhan users manusia dan menghasilkan solusi paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Design thinking ini penting untuk dilakukan, karena keputusan dibuat berdasarkan apa yang benar-benar diinginkan oleh pelanggan, bukan hanya dari data historis maupun asumsi. Dengan demikian, designer dapat menghasilkan sebuah produk atau layanan yang disukai oleh banyak users. Nah, design thinking ini memiliki 4 tema penting. Yang pertama yaitu ada people centered. Kembali ditekankan bahwa metode design thinking adalah tindakan yang berpusat pada hal yang dibutuhkan dan diinginkan pengguna. Dalam hal ini manusia. Mengapa harus berfokus kepada manusia? Karena jika kamu tidak mengerti apa yang diinginkan oleh pengguna, metode ini tidak akan berguna dengan baik dan tidak akan berjalan dengan baik. Prinsip ini dimulai dengan empati dan fokus terhadap riset untuk benar-benar memahami manusia, yaitu klien, pelanggan, atau pengguna. Yang kedua yaitu ada highly kreatif. Untuk menggunakan metode design thinking, kamu bisa berkreativitas sebebas mungkin, karena tidak ada aturan yang terlalu kaku dan baku. Menciptakan atmosfer atau suasana yang terbuka dan menyenangkan sangat penting untuk memproduksi kreativitas yang lebih berkualitas. Hal ini memberikan kamu kesempatan untuk melihat masalah dengan cara baru, dari perspektif yang berbeda, dan memberikan kamu kesempatan untuk memikirkan solusi yang lebih bervariasi. Yang ketiga yaitu ada hands-on. Proses design thinking memerlukan pengujian langsung oleh tim desain, bukan hanya membuat teori atau gambaran di atas kertas. Pembuatan prototipe ini dapat dijadikan sebagai metode komunikasi untuk mengetes data yang telah dibuat, meskipun itu hanya produk sampel atau ide yang digambar di atas kertas. Membuat sebuah produk yang bisa dilihat dan diraba secara nyata dapat menjadi representasi dari solusi yang ingin kamu ciptakan, yang akan memberikan feedback secara langsung. Yang keempat yaitu ada iteratif. Proses design thinking adalah proses yang memiliki tahapan yang berulang-ulang untuk melakukan improvisasi agar menghasilkan produk atau aplikasi yang baik sesuai yang dibutuhkan oleh pengguna. Sehingga ketika kamu sudah mendapatkan solusi atau produk dari ide awal kamu, penting untuk terus menantang diri untuk menyusun kembali masalah awal kamu. Lakukan tes, lalu tes lagi, dan terus tes berulang-ulang. Mendapatkan feedback dari tahap tes awal akan membantu kamu untuk lebih yakin bahwa kamu memberikan solusi yang disukai dan dibutuhkan oleh user. Kita masuk ke ide startup design thinking. Ekspresi Hati merupakan sebuah platform yang menyuguhkan pelayanan di bidang kesehatan mental. Platform digital memangkas mata rantai yang sangat panjang sehingga bisa membuat lega apa yang selama ini kita rasakan. Ekspresi Hati ini melakukan pendekatan dengan cara menyuguhkan forum untuk mengekspresikan apa yang sedang dirasakan atau mungkin memberikan solusi dari apa yang disampaikan pengguna. Pemikiran kreatif ini saya buat untuk membawa kita agar menjadi seseorang yang lebih peduli dan dapat lebih menghargai. Banyak masyarakat yang kurang peduli pada lingkungan sekitarnya, padahal kita adalah makhluk sosial. Kita masuk ke sebuah produk dengan pendekatan design thinking. Yang pertama yaitu ada empati. Tahapan ini adalah tahapan paling awal, karena tahapan ini menimbulkan ide tentang pemikiran, keinginan, maupun kebutuhan.
Di sini saya sudah mengamati bahwa masalah penerapan ini berawal dari kesadaran diri kita sendiri terhadap lingkungan sekitar, serta kita harus lebih menghargai lagi ketika ada seseorang yang menceritakan apa yang dirasa cerita sedih maupun senang. Yang kedua yaitu ada define. Define itu terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ada user. User ekspresi hati yaitu baik remaja maupun orang dewasa. Lalu yang kedua ada need. Apa sih yang dibutuhkan konsumen? Yaitu dapat bercerita tanpa harus takut respon yang tidak baik. Seseorang yang mampu mendengarkan segala curhatan keluh kesah baik sedih maupun senang, lalu menjamin kenyamanan konsumen dan menjaga privasinya. Yaitu yang ketiga ada insight. Banyak orang ketika mereka bercerita tetapi mendapat respon dari pendengar tidak sesuai sama apa yang diinginkan. Tahapan ketiga yaitu ideat. Dalam memaparkan idenya, ekspresi hati membuat berbagai macam platform untuk mempermudah seseorang untuk bercerita. Platform yang dimiliki oleh ekspresi hati diantaranya ada aplikasi, grup untuk menambah teman, Line, Instagram, dan Facebook. Aplikasi ini dapat digunakan untuk menceritakan segala sesuatu yang kita rasakan, baik segala permasalahan hidup, kisah cinta, atau keluarga, atau bahkan berbagi kegembiraan. Tidak perlu khawatir jika malu bercerita yang sudah lama dipendam di hati. Mungkin karena menurut kalian cerita itu termasuk aib diri kalian, karena aplikasi ini juga akan menjaga kerahasiaan identitas para sender atau yang bercerita. Tahapan yang keempat atau yang terakhir yaitu ada prototype. Aplikasi ini nantinya akan berisi sebuah pelayanan tempat berkeluh kesah atau sekedar berbagi cerita yang penerapannya dalam situs aplikasi yang dapat digunakan dengan mudah dan setidaknya akan membuat para sender lega ketika sudah menceritakan apa yang dirasa. Sekian ide startup, yaitu membuat aplikasi ekspresi hati. Semoga bermanfaat bagi para penggunanya dan semoga bisa membantu meringankan segala keluh kesah oleh para penggunanya. Dadah, terima kasih.